One Frame Man Season 3 berakhir dengan sangat apa dah udah. Gue gak ngerti itu mau berakhir secara apa, gue juga gak paham. Tapi yang pasti One Punch Man Season 3 ini berhasil membuat kita lupa gitu sama ini cerita sebenarnya tentang apa gitu. Lebih tepatnya komedinya di mana gitu. Di penulisan storytelling One yang sangat luar biasa ditambah dengan gambar Murata Sensei yang sangat luar biasa, atau keputusan-keputusan eksekutif yang ngebuat anime ini menjadi bener-bener One Frame Man. Dan yang paling gue ngeselinnya adalah baru-baru ini ada orang yang bilang bahwa ternyata semuanya dipakai untuk episode terakhir, karena episode terakhirnya absolute cinema atau peak banget, atau akhirnya bagus, atau akhirnya dapetin fight scene yang Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama One Punch Man Season 3? Udah pada tahu sih lo apa yang terjadi, tapi maksud gue kenapa nih fans-fansnya kok kopium di ending gitu. Walaupun udah jelas-jelas kayak gitu, tapi kayak wah akhirnya nggak ada akhirnya. One Frame Man Season 3 bener-bener telah berakhir. Gue bener-bener gue gak ngikutin, jujur aja. Gue nonton tapi sangat-sangat skip tak gitu segala macem. Terus kayak sesekali di beberapa episode gue kayak buka manganya gitu, gue bandingin, terus langsung kayak terus gue tidur, terus gue mikir gitu kan, penasaran gitu gue sama eksekutif gitu ya, ini komite pada saat pembuatan itu gimana gitu ya. Apakah mereka berpikir kayak wah fans One Punch Man mah orang-orangnya mah udah gue nilai dan udah gue data, mereka akan oke aja kalau dapetin anime kayak gini, jadi kita buat aja gitu. Lalu pada board meetingnya pada setuju dan akhirnya terjadilah One Frame Man yang bener-bener menurut gue sudah menjadi standar baru dalam dunia industri anime. Standar batas bare minimum standar batas kekacauan dan coping mechanism. Sumpah gue pikir fans JJK itu yang paling coping, itu pun copingnya secara plot gitu loh, bukan secara animasi. Ini secara animasi kayak Jadi cerita One Punch Man Season 3 tentang apa? Sumpah gue jadi lupa gara-gara di meja. Tentang apa ya? Ya, menceritakan tentang Saitama ya, salah satu distrik di Jepang. Nggak canda ya, Saitama pokoknya orang sekali mukul mati. Jadi kan komedi gitu, tapi kalau nonton season 3-nya lu lebih lucu sama anime secara industrinya daripada sama plotnya. Yang intinya sekarang masuk ke arc di mana tuh udah mau perang besar antara monster versus para hero. Akhirnya infiltrasi, berusaha untuk menggagalkan ini semua sebelum terjadi. Jagoan-jagoan monster pada ngumpul, manusia-manusia entah hybrid entah apa sebutan yang dapat kekuatan monster, kekuatan dewa juga pada muncul. Pick Garo sama Saitama juga akan terjadi di sini, fight scene-nya yang ternyata jadi masuk part 2. Gue nggak tahu itu bener apa enggak, masih rumor apa emang udah confirm. Tapi yang intinya adalah ini adalah arc yang paling banyak fightingnya kalau lu baca manganya. Season 1 kita dapat Saitama lawan alien. Season 2 adalah semacam introduction, semacam pembukaan untuk arc di season 3 yang klimaksnya adalah hero melawan para asosiasi monster. Dan ternyata dieksekusi dengan sangat-sangat bagus dan luar biasa kalau kata fansnya, bukan kata gue. Nah, season 3 berakhir, episode terakhirnya gue lihat dan orang-orang langsung pada bilang absolute cinema, peak banget. Akhirnya kita bisa ngelihat Saitama gerak. Ya ilah, maksud gua nih ya, dikurang-kurangin yang kayak gitu. Dan kadang-kadang gua juga bingung, ini orang beneran bangga apa udah pasrah dan akhirnya dia snap, atau rage baiter aja atau gimana gitu loh. Masa Saitama lawan Orochi dibilang akhirnya semua budget ditumpuk di sini, justru lu malah harusnya nangis. Berarti sekecil apa budgetnya, sekecil apa effortnya, sekecil apa SDM-nya sampai lu bilang Saitama lawan Orochi itu terbaik atau bagus banget atau lu puas gitu. Dan lu kayak ya ilah itu. Aduh men, lu nonton deh. Lu pada yang belum nonton, yang udah nyerah duluan, gua saranin lu pada nonton deh episode terakhirnya aja. Itu ada cutting yang kayak pas ditembak, tau-tau Saitama pindah tempat, terus tau-tau ketembak aja, terus tau-tau akhirnya dapat Saitama muter-muter pukul, tapi pas kepukul tau-tau udah kayak impact kayak nggak ada, kayak deng gitu, kagak ada gitu loh. Yang dimana kita sering dapetin di season 1 season 2 ya kayak deng gitu. Ini nggak ada, tau-tau udah bolong aja, terus kayak keren Saitamanya ngalahin monster gitu. Ya mungkin ini anime pertama buat para wibu-wibu COVID atau gimana, gue nggak ngerti. Cuma menurut gue sangat-sangat sudah di tahap yang gue sudah bilang ini berkali-kali ya, dan gue akan bilang sekali lagi. Kalau lu pada bener-bener serius bilang ini bagus, ini mendingan, ini akhirnya di episode terakhir kita dapat yang peak, semua budget akhirnya di sini segala macam. Siap-siap lu bakal harus menahan lagi di season berikutnya hati yang tidak tenang dan tidak tentram menonton anime yang jelas-jelas di bawah standar 2025, apalagi dipegang sama studio besar, IP dipegang sama pihak-pihak besar, bukan indie gitu loh, bukan kayak beberapa orang bikin studio mencoba gebrakan dan lain-lain. No. Ini udah terjadi loh, dimana di Blue Lock season 2, dimana bener-bener kita lihat itu bakal
bahkan PPT ya. Dulu tuh PPT tuh disebutinnya di Ragnarok season 1 loh. Dan lu nonton Ragnarok yang udah gue review tuh season berikutnya, thumbnailnya yang kayak gini. Season 3 mereka perbaikan total loh, walaupun ada 3D-nya lagi. Tapi abis itu mental ke predikatnya ke Blue Lock gitu season 2. Yang dimana season 1-nya udah oke gitu loh. Ini problem ya. Di season 1 mereka oke. Di season 2 mereka wadidaw. Dan abis itu lu pada coping gitu bilang, yang penting episode terakhir, kayak wah, apa sih? Kok bisa gitu loh? Lu bangga sama pemikiran lu, yang penting episode terakhir gitu loh. Karena lama-lama orang-orang kayak lu makin banyak berkumpul dan makin banyak yang ikut-ikutan. Dan ya anime bakal begitu-begitu aja gitu. Ya yang penting episode terakhirnya gitu. Besok-besok ya udah lu tahu nggak hey Apple apa annoying orange aja gitu semuanya. Apa gambar manga diwarnain terus hey Apple gitu loh. Yang penting episode terakhir baru tuh segala macem gitu ya. Ada impact-impactan 200 biji dalam episode gitu. Terus lebih nyebelin lagi itu tuh kayak satu episode gitu ya. Itu kayak gue malas hitungin ya, tapi mungkin gue lebay. Itu kayak gak ada semenit gitu. Adegan Saitama lawan Hori itu kayak berapa? Sekali lagi ya, maksud gue tuh semua orang tuh silahkan punya seleranya masing-masing. Lu berhak ngotot, teriak-teriak bilang bahwa episode terakhir season 3 itu adalah terbaik, keren, awesome. Gue akan dukung semampu gue untuk lu bisa tetap mengeluarkan argumen yang seperti itu. Namun, gue juga berhak dong untuk mengkritisi itu. Kalau lu tuh aneh, My Hero Academia season terakhir aja malah dibikin bagus walaupun episode terakhirnya kurang. Record of Ragnarok perbaikan. Sakamoto D sadar kurang kualitasnya, direvisi di core berikutnya. Kok lu malah muji-muji, kok lu bilang malah, wah ini dia alasannya kenapa budgetnya semuanya dipakai di akhir. Lebih mengerikan lagi, berarti kecil banget gitu loh. Sampai yang segitu pun lu bilang bagus. Itu bahkan episode terakhir masih di bawah standar standar anime romance yapping 2025. Serius deh. Sekali lagi ya, gue mengkritisi ini tuh bukan kayak mendiskreditkan para animator siapapun. Bahkan gue dengar kemarin-kemarin ada yang kerja dari orang Indonesia dan lain-lain. Mereka bekerja semampu mereka bekerja sesuai order, sesuai pengerjaan, mereka berikan yang terbaik. Gue yakin ya kelirunya bukan di mereka, bukan di animator yang malas membuat, tapi yang pegang kuasa yang malas ngasih waktu, resource, dan kesempatan lebih buat IP ini bisa mirip sama season 1 minimal. Dan seperti yang gue bilang tadi, bisa jadi gara-gara sesuai analytics, para fansnya memang gak masalah untuk dibikin kualitasnya segini. Karena mereka nanti akan bilang, wah ini dia alasannya. Yang penting di episode terakhir bagus gitu. Ya udah siap-siap lu pada nikmatin One Punch Man season 3 part 2 ya apa gimana gitu. Ya kayak begitu lagi, ntar pokoknya tunggu Garo versus Saitama aja udah. Masih untung bang bisa dianimasiin. Ya elah, banyak banget manga bagus gak dianimasiin. Bersabar nunggu dan akhirnya dianimasiin setelah berpuluh atau belasan tahun. Bagus-bagus dan keren-keren aja. Ya memang faktanya bahwa apa yang dilakuin sama kita gitu, protes atau apapun terutama yang di luar Jepang gak akan ngaruh. Tapi gua sendiri yang timeline cukup banyak dari Twitter itu juga isi orang-orang Jepang. Banyak kok yang udah protes dan banyak yang udah gak nyaman nonton OPM season 3 gitu. Dan sebagaimana lu punya hak juga untuk komentar lah, untuk kayak wah ini mah kurang. Udah lah, nggak usah coping lah, biasa aja lah. Jujur deh sama diri sendiri. Yang paling berbahaya tuh ketika lu jadi nggak jujur, ketika kayak lu terlalu lu nggak punya terlalu banyak karakteristik dalam kepribadian lu sehingga lu menggunakan One Punch Man sebagai the whole personality. Terus ketika One Punch Man dikritik, the whole things about you kayak berasa diserang sama orang gitu. Jadi lu mesti mempertahankan mati-matian tentang OPM season 3 yang jelas-jelas perlu dikritisi habis-habisan. Sekali lagi buat orang yang kerja, orang yang berusaha, udah pasti mereka kerja sesuai jatahnya, sesuai prosedurnya, dan sesuai perintahnya. Mereka pasti udah lakuin yang terbaik. Kritik gue di hal ini, terutama One Punch Man, sekali lagi itu untuk orang yang pegang kuasa, pegang jatahan besar untuk menentukan arah ini mau dibawa kemana. Dan juga ke para fans yang terlalu gampang, ya either way gue gak peduli lu One Punch Man lebih bagus apa enggak. Well, agak peduli sih, maksud gue sayang banget kalau lu baca manga itu bagus banget. Well, gue gak ngefans banget, tapi somehow kalau lu cari di Google, lu cari deh fan art fan made animation Garo versus Saitama, lu bakal kayak fandom aja bisa bikin kayak gini, orang-orang yang ngefansnya bisa bikin kayak gini. Masa sih studio besar dengan dana besar dan SDM besar nggak bisa? Iya nggak sih? Dan lagi-lagi problemnya tadi gue udah singgung ya. Season 1-nya bisa bagus, kenapa begini season berikutnya? Blue Lock season 1-nya bagus, kenapa bisa begini season berikutnya? Ada perbandingan yang bukan ke anime lain, ke dirinya sendiri pun salah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Kalian mau kritisi omongan gue, kalian mau koreksi, silakan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking anime kayak gini bareng Ojisan dan kalian mau support gue, lakuin dengan simpel klik tombol subscribe atau tombol like. Dan jangan lupa gue upload video sehari 1, jadi cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. One Punch. Transisinya cuma ngek. Kemarin-kemarin tuh sampai oh, Saitama mainan air kagak ada cuy, mainan lava. Ada nggak sih? Nggak ada ya. Nggak ada. Battle hero-hero lain juga nggak tahu tuh udah di mana. Cuman nabrak doang, ngomong yapping. Ada Kenjiro Suda di situ nggak kepake dengan baik. Pas si samurai, aduh.
Ah.